Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahabit Channel di channel pendidikan dan hiburan. Masalah pokok ekonomi. Yang menjadi masalah pokok ekonomi yaitu bagaimana cara manusia dapat mencukupi kebutuhannya dengan jumlah barang dan jasa yang terbatas. Menurut aliran klasik, masalah ekonomi terdiri dari pertama, masalah produksi, yaitu bagaimana cara memproduksi barang atau jasa berkaitan dengan alat, proses, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, masalah distribusi, yaitu bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Di antaranya kegiatan distribusi, pengepakan, penyimpanan, dan pengantaran barang dan jasa kepada konsumen. Ketiga, masalah konsumsi. Siapa yang akan menggunakan atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa? Di antaranya dengan cara memilih produk apa yang akan dikonsumsi. Menurut aliran modern, masalah ekonomi yaitu pertama, what? Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu berkaitan dengan teknologi dan sumber daya yang digunakan. Tiga, for whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Berkaitan dengan pangsa pasar, seperti usia, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Kita lanjut dengan pembahasan biaya peluang atau opportunity cost. Adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain, atau biaya yang harus ditanggung karena memilih satu peluang dan mengorbankan yang lain. Istilah lainnya adalah biaya implisit atau biaya tersembunyi. Bisa juga diartikan nominal terbesar dari peluang yang ditinggalkan karena memilih alternatif lain. Contoh, Ahmad mendapat peluang bekerja di PT Barokah dengan income 4 juta. Pada waktu bersamaan, Ahmad ditawari bekerja di PT Thoyib dengan income 4.500.000. Pamannya Ahmad menawarkan bekerja sebagai manajer tokonya dengan income 4.200.000. Karena hubungan kekeluargaan, maka Ahmad memilih menjadi manajer di toko pamannya. Maka peluang yang paling besar ditinggalkan adalah di PT Thoyib dengan income 4.500.000. Jadi, biaya peluangnya adalah 4.500.000. Kita masuk pada materi kebutuhan manusia. Apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan merupakan hasrat yang timbul dalam diri manusia. Jika tidak terpenuhi, dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti kebutuhan primer. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia. Jika tidak terpenuhi, tidak dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya seperti yang kita bahas tadi. Contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Orang tidak makan, maka dia akan bermasalah terhadap hidupnya. Orang tidak berpakaian juga akan timbul masalah. Begitupun tidak mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya perhiasan, kendaraan, hiburan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah,
seperti rumah mewah, mobil mewah, kapal pesiar, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya obat bagi orang sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa di masa yang akan datang. Contohnya tabungan pendidikan untuk anak-anaknya, tabungan haji, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan jasmani atau fisik seseorang. Contohnya makanan, olahraga, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan rohani atau jiwa manusia. Contohnya kebutuhan dalam beribadah, bersosialisasi, rekreasi, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan atau individu yang berbeda dengan individu lainnya. Contohnya, seorang membutuhkan sepatu, itu sesuai dengan ukuran kakinya dan tidak sama dengan orang lain. Begitupun kacamata minus, yaitu sesuai dengan kebutuhannya, tidak bisa sama dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti jalan raya, terminal, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang dibagi menjadi 4, yaitu pertama, menurut cara memperolehnya, kedua, menurut fungsinya, ketiga, menurut proses produksinya, yang keempat, menurut kegunaannya. Menurut cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, barang ekonomi, barang yang diperoleh dengan sejumlah pengorbanan tertentu, seperti makanan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Untuk memperolehnya perlu pengorbanan, biasanya menggunakan uang. 2. Barang bebas, barang yang tersedia di alam. Untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan, seperti oksigen di alam, pasir di pantai, es di kutub, dan lain-lain. Menurut fungsinya dibagi menjadi 2. Pertama, barang konsumsi, yaitu barang siap pakai karena manfaatnya bisa langsung digunakan. Yang kedua, barang produksi, barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Istilahnya disebut barang modal, seperti mesin, cangkul, gergaji, dan lain-lain. Barang menurut proses produksinya dibagi menjadi 3. Pertama, barang mentah, yaitu merupakan bahan dasar untuk membuat barang lain seperti kapas, kayu, hasil tambang, dan lain-lain. Yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya besi untuk membuat perkakas seperti pisau, golok, dan lain sebagainya. Terigu untuk membuat kue, kayu yang sudah dipotong, dan lain-lain. Yang ketiga, barang jadi merupakan produk akhir yang siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya handphone, laptop, kendaraan, dan lain-lain. Barang menurut kegunaannya. Pertama, kegunaan bahan dasar atau elementary utility, yaitu barang yang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya pasir, batu untuk mendirikan bangunan.
Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility, yaitu peningkatan nilai guna barang karena perubahan bentuk. Contohnya, kegunaan benang yang sudah dirubah menjadi kain. 3. Kegunaan waktu, time utility, yaitu peningkatan nilai guna suatu barang jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, jas hujan pada saat hujan, obat pada saat orang sakit. Yang keempat, kegunaan tempat, place utility, yaitu peningkatan nilai guna barang jika berada pada tempat yang tepat. Contohnya, perahu akan berguna jika ada di laut atau di sungai. AC berguna di tempat yang panas, dan lain-lain. Yang kelima, kegunaan kepemilikan, ownership utility, peningkatan nilai guna suatu barang jika berada pada pemilik yang tepat. Contohnya, jala lebih berguna bagi nelayan dibandingkan bagi orang lain. Atau cangkul lebih berguna bagi petani dibandingkan dimiliki oleh orang lain. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.